Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, siswa-siswi SMA, Madrasah Aliyah, dan SMK. Selamat datang di channel Belajar Bersama Matematik, Pengetahuan Kuantitatif. Di channel ini kita akan belajar matematik, pengetahuan kuantitatif dengan cara yang sederhana, logis, dan mudah dipahami, supaya kalian tidak hanya bisa mengerjakan soal, tapi juga mengerti konsepnya. Siapkan alat tulis, fokus, berdoa, dan jangan lupa semangat belajarnya. Yuk, kita mulai pembelajaran hari ini. Adik-adik, mari kita lihat soal berikut ya. Diketahui pertidaksamaan seperti lihat yang di layar di bawah ya. Kemudian diminta untuk mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut di atas ya. Kita lihat bentuk dari pertidaksamaannya. Sisi kanan sudah nilainya 0, kita utak-atik di sisi kiri ya dengan menyamakan penyebutnya ya. Jadi kita samakan ya penyebutnya. Jadi 2x kali x dikurangi 3. Ini tandanya lebih besar 0 ya. Jadi hasil yang sebelah kiri ini hasilnya positif atau sama dengan 0 ya. Positif itu yang menjadi patokan ya. Kemudian 5 dikalikan silang dengan x dikurangi 3, kemudian dikurang 2 kali 2x, ya 4x. Kemudian kita sederhanakan, ya 5 kali x, 5 kali negatif 3, 15, dikurang 4x, ya. Per, ini kita tidak ubah ya, tetap seperti ini. Kemudian ini bisa 0 ya. Kemudian kita lihat yang atas kita sederhanakan menjadi 5x dikurang 4x berarti x 15 per 2x kali x lebih besar sama dengan 0 ya. Nah ini sudah kita tinggal, kalau sudah bentuknya seperti ini maka tinggal kita cari titik kritis ya, titik di mana nilai x yang menyebabkan pembilangnya sama dengan 0 dan penyebut, untuk yang penyebut nilai x yang menyebabkan penyebutnya sama dengan 0 ya. Kita lihat yang titik kritis untuk pembilang ya. Pembilang ini x dikurang 15 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan 15 ya, titik kritisnya x sama dengan di titik x sama dengan 15 ya. Penyebut itu 2x kali x kurang 3 sama dengan 0 ya. Ini x sama dengan 2x sama dengan 0, jadi x-nya sama dengan 0. Atau x kurang 3 sama dengan 0, jadi x sama dengan 3 ya. Jadi kita punya titik kritis 3 buah, yaitu kita buat garis bilangannya ya. Ini 0, ini 1, 3 dan 15. Sehingga kita punya 4 buah interval. Yang pertama, x lebih kecil daripada 0, x di antara 0 dan 3, x di antara 3 dan 15, dan x lebih besar daripada 15. Nah, kita uji salah satu. Ya. Kita mau ambil yang mana nih? Ya. Misalkan kita uji yang inilah ya. Kita ambil x di antara 0 dan 1, 0 dan 3 adalah 1. Kita ambil x sama dengan 1. Dimasukkan ke persamaan, pertidaksamaan yang atas. Ya. X dikurang 15.
2x, x kurangi 3, tandanya adalah lebih besar atau sama dengan 0. Ya. Kita masukkan nilainya 1 dikurang 15, 2 kali 1, 1 kali 3. Ya, sama dengan apa nih? Sama dengan negatif 14. Ini 2 kali 1, 2, 1 kurang 3, negatif 2, negatif 4. Hasilnya negatif bagi negatif, positif. Ya, berarti lebih besar daripada 0. Betul kan? Ya, berarti ini nilainya positif. Nah, udah, tentu aja ini jadi positif, positif, positif semua nilainya ya. Ya, ini negatif, lebih kecil daripada 0. Ya, sehingga kita peroleh dua interval ya, yaitu jawabannya adalah X3 atau X lebih besar daripada 15. Nah, X di antara 0 dan 3 dan X lebih besar daripada 15. Nah, karena di sini ada lebih besar atau sama dengan ya, yang di bawah adalah nilainya tidak boleh 0 ataupun 3. Sehingga di titik 0 dan 3 simbol pertidaksamaannya tidak ada tanda sama dengan. Yang 15 adalah di bagian pembilang. Maka kita tambahkan sama dengan supaya nanti pertidaksamaannya ada sama dengannya juga. Ya. Jadi jawabannya ini ya kita lihat. Jadi mana yang kita kasih silang atau bulatkan. Ini. Jawabannya adalah yang D ya. Jawabannya yang D. Demikian adik-adik perhatikan soal berikut ya. Masih pertidaksamaan ya. Kita lihat di sini. Semua bilangan real X ya, semua bilangan real X yang mempunyai pertidaksamaan di bawah ini. Nah, apakah yang A, B, C, D atau E ya. Nah, ini pertidaksamaannya bentuknya masih sebelah kanannya masih apa namanya belum 0 ya, maka kita apa namanya kita ubah ya menjadi 2x per 3. Ini sebelah kanan pindah, yang kanan pindah ke sebelah kiri jadinya negatif 2x plus 1 per x lebih kecil atau sama dengan 0 ya. Nah, ini bahwa nilai dari pertidaksamaan ini itu yang sebelah kiri itu bernilai negatif ya, nilai negatif atau sama dengan 0 gitu ya. Kemudian nah itu yang di interval nanti kita akan kita pilih yang nilainya yang negatif ya. Kita lihat sekarang, kita samakan penyebutnya ya. Samakan penyebutnya berarti X kali X plus 3 kalikan silang ya. 2x kurang 1 dikalikan x dikurang 2x plus 1 kali x plus 3 lebih kecil sama dengan ya. Nah, kemudian di sini ya kita lihat atasnya kita sederhanakan, yang bawah sudah tidak kita uraikan lagi, sudah diamkan seperti itu ya, seperti itu aja yang bawah ini ya. Tinggal yang atas kita uraikan 2x kali x kuadrat 1 kali x ya, ini negatif ya. Kemudian yang dalam kurung masih berfaktor, maka kita uraikan ya, uraikan menjadi 2x kali x jadi 2x pangkat 2 di 2x kali 3 ya 6 ya 6x, kemudian yang 1 kali x 1 kali 3 lebih kecil dengan 0, bawahnya x plus 3 ya. Kemudian
kita sederhanakan lagi. 2x kuadrat x negatif 2x kuadrat ini sudah 6x tambah x 7x ya, jadi negatif 7x ya, 3 dengan negatif 3 negatif kali dengan positif 3 ya, negatif 3 sudah hilang kurungnya ya, seperti ini ya. Kemudian kita sederhanakan lagi yang 2x kuadrat dengan 2x kuadrat ini dikurang jadi hilang ya, negatif x dengan negatif 7 jadi negatif 8x kurang 3 per x plus 3 lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini sudah bentuk yang sederhana, sudah yang bawah tidak perlu diuraikan, sudah bentuk yang seperti itu yang langsung kita akan cari titik kritisnya ya. Pertama titik kritis untuk yang pembilang negatif 8x sama dengan 0. Jadi x sama dengan positif 3 ya, positif 3. Kemudian x sama dengan negatif 3/8. Nah, titik kritis yang pertama di pembilang ya, titik kritis yang kedua dan ketiga ya, di penyebut. Ini x kali x plus 3 sama dengan 0. Yang pertama ini ya, x sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. Ini negatif 3, x plus 3 sama dengan 0, jadi x-nya sama dengan negatif 3. Sehingga kita peroleh titik kritisnya negatif 3/8, 0 dan negatif 3. Kita buat garis bilangannya. Yang paling kiri adalah negatif 3. Kemudian negatif 3/8 dan 0. Sehingga kita dapatkan 4 buah interval. Di x lebih kecil dari negatif 3. X di antara negatif 3 dan negatif 3/8. X di antara negatif 3/8 dengan 0. Dan satu lagi X lebih besar daripada 0. Ya. Kita pilih salah satu aja nih, ambil nih. Mana mau diambil? Ya, kira-kira mau diambil berapa nih? Ya, sini ya. Nah, kita ambil negatif 2 ya, atau negatif 1 lah ya. Bisa negatif 2, negatif 1 boleh. Negatif 1 misalnya ya. Kemudian kita masukin ke pertidaksamaan tadi ya. Ini ya, negatif 1 dari negatif 8 kali negatif 1 dikurang 3 per x ya, kan negatif 8 per 3 x kali x plus 3 ya, x plus 3. Jadi ini negatif 1 kali negatif 1 tambah 3 ya. Sehingga kita peroleh negatif 1 dengan 8, negatif 8 jadi dikalikan positif 8 kurang 3. Ini min 1 kali 2 kali 2 ya. Sehingga ini adalah 5, kemudian ini ya negatif 2 ya. Sehingga kita kita peroleh bahwa nilainya itu negatif ya. Negatif. Ya betul, so yang ini ya betul kan, lebih kecil daripada 0. Negatif, berarti ini negatif nih. Ya, yang ini positif, ya negatif juga. Negatif, 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 positif, positif, positif. Yang kita pilih adalah interval yang negatif.
karena lebih dari soalnya lebih kecil atau sama dengan 0 atau yang negatif ya. Sehingga kita solusinya adalah yang ini interval negatif 3, X di antara ini ya, negatif 38 atau X-nya lebih besar daripada 0 ya. Nah, kemudian kita karena di soalnya itu ada tanda apa namanya, lebih kecil atau sama dengan ya. Untuk yang penyebutnya 0 dan 3 itu tidak ada sama dengannya ya. Karena menyebabkan penyebutnya sama dengan 0. Kalau kita masukkan nilai 0, X-nya 0 dan X-nya min 3 itu sama dengan 0. Jadi penyebutnya pembagian dengan 0 ya tidak terdefinisi nanti ya. Sehingga yang ada sama dengannya itu pada titik negatif 3/8 ya. Ini jawabannya ya. Sehingga kalau kita lihat pilihan bergandanya, maka itu kita pilih adalah yang B ya. Demikian. Nah, adik-adik, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga materi matematik, pengetahuan kuantitatif yang kita bahas bisa kalian pahami dan bermanfaat. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.